Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah, sayang Ibu, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar fikih dengan materi sholat sunnah rawatib. Sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya nih, gimana kabarnya? Apakah semua sehat? Sudah pada mandi? Udah sarapan? Alhamdulillah. Yang belum mandi, ayo mandi dulu. Yang belum sarapan, nanti secepatnya sarapan ya, biar nggak kelaparan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama membaca surah Al-Fatihah, kemudian lanjut dengan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina ikhwana rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal. Dan Ibu semua, pada pembelajaran sebelumnya kan sudah belajar tentang ketentuan, tentang pengertian dan ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian juga belajar tentang niat sholat sunnah rawatib. Ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyah. Pada minggu yang lalu ada tugasnya ya. Tugas dari Ibu tuh diminta untuk mengirimkan audio atau video membacakan sholat sunnah rawatib pilihan. Tergantung terserah kalian mau pilih yang qobliyah atau yang ba'diyah. Dan berita sangat senang sekali, banyak yang mengirimkan, tapi ada sebagian di antara kalian yang belum mengirimkan. Ibu Rita tunggu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Kenapa kalian harus mengerti tata cara sholat sunnah rawatib? Agar nantinya terbiasa sholat sunnah rawatib, karena sudah tahu cara-caranya. Jadi tidak ada alasan lagi nggak mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, nggak tahu caranya. Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu tidak didahului oleh azan dan iqomah. Jadi ketika sholat sunnah rawatib itu tidak harus ada azan iqomahnya. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti azan iqomahnya pada sholat fardu. Kemudian sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid. Nah, ada yang udah tahu nih, munfarid itu artinya apa ya? Oh, benar sekali, munfarid itu artinya dikerjakan sendiri, tidak dengan cara berjamaah. Kemudian bacaan sholat sunnah rawatib tidak dikeraskan atau tidak dizaharkan, bacanya secara samar. Kemudian sholat sunnah rawatib qobliyah dilakukan setelah azan sebelum iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itulah dilaksanakannya sholat sunnah rawatib yang qobliyah, dan yang sholat sunnah ba'diyahnya dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini dilakukan 2 rakaat dengan sekali salam. Artinya dia hanya dilakukan 2 rakaat salam. Walaupun misalnya di sholat sunnah rawatib qobliyah asar itu 4 rakaat ya, yang ghairul muakkad, tapi dikerjakannya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga menjadi 4 rakaat. Oke, bisa dipahami saya nih, Bu? Bisa? Nah, kalau bisa kita lanjut ya. Setelah membaca Al-Fatihah, nah setiap rakaat, setiap sholat itu akan diterima oleh Allah atau dikatakan sah. Setiap sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Nah, untuk sholat sunnah rawatib kan 2 rakaat nih. Rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah diutamakan membaca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua diutamakan juga membaca surah Al-Ikhlas. Tapi ini sunnah ya, diutamakan. Artinya nggak wajib. Misalnya nih, Bu, masa sholat sunnah rawatibnya Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, boleh dong sekali-sekali mungkin diganti Al-Humazah atau At-Tariq, boleh nggak? Boleh, cuma lebih disarankan atau lebih diutamakan itu baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lanjut, sholat sunnah rawatib disunahkan. Nah, ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib disunahkan berpindah tempat setelah melaksanakan sholat fardu. Jadi artinya apa? Ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib, misalnya nih sebelum sholat fardu. Nah, berarti qobliyahnya, qobliyah misalnya qobliyah zuhur 2 rakaat dulu, 2 rakaat
sebelum sholat zuhur kita disarankan mencari tempat yang berbeda dari nanti kita akan melakukan sholat fardu. Begitu juga ba'diyahnya, disarankan untuk geser ke depan sedikit atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Gunanya apa? Nah, dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj menurut Imam Nawawi bahwa kita berpindah tempat itu dimaksudkan apa? Untuk memperbanyak tempat sujud. Kenapa? Karena tempat sujud itu diyakini nanti di yaumil akhir nanti mereka akan menjadi saksi bahwa banyak sekali tempat-tempat yang kita jadikan untuk sujud. Oke, kesayangan ibu semua. Kemudian kenapa ada berpindah tempat antara sholat fardu dan sholat sunnah? Itu akan menandakan atau akan menunjukkan bahwa orang itu dia membedakan, oh ini lagi sholat fardu, oh ini lagi sholat sunnah. Jadi tidak ada yang misalnya orang lagi sholat sunnah, tiba-tiba datang temannya dikira sholat fardu malah jadi makmum. Nah itu ya anak-anak ibu ya. Kemudian lanjut, yang berikutnya sayang ibu adalah hikmah sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu apa itu hikmah? Hikmah itu bisa juga dianggap sebagai keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang akan kita terima ketika kita rutin melaksanakan ibadah tersebut. Misalnya di sini adalah sholat sunnah rawatib. Berarti ketika kita rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka ada 7 keutamaan atau kebaikan yang akan kita raih. Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu sebagai penyempurna sholat fardu. Dikatakan bahwa tidaklah seseorang itu sholat, melainkan dia hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3 maupun mungkin hanya 1/2-nya saja dari sholatnya. Makanya disyariatkanlah atau ditetapkanlah adanya sholat sunnah rawatib. Kemudian keutamaan yang kedua, mendapatkan banyak kebaikan. Tentu saja dengan soleh-soleh sekalian rajin melaksanakan sholat sunnah rawatib, banyak sekali kebaikannya. Misal nih, ketika kalian melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, di sana dijanjikan dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada suara kodok. Lanjut. Yang ketiga, keutamaannya dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya. Sayangan ibu, ketika kita sholat memperbanyak ruku dan sujud, otomatis dosa-dosa kita akan berguguran. Dan ketika kita sujud, Allah menjanjikan barang siapa sujud maka akan dinaikkan, ditinggikan derajatnya. Ibu pernah dengar cerita dari ustadznya ibu. Ceritanya gini, ada malaikat yang bertanya, ya Allah, manakah lebih utama, bagaimana dengan ibadahku ya Allah kepadamu dibandingkan anak Adam? Hai malaikat, kata Allah, engkau memang sujud kepadaku, tapi sujudmu tidak ada bandingannya atau tidak bisa menandingi dengan sujudnya umat Nabi Muhammad ketika dia benar-benar pasrah, ketika dia benar-benar mengagungkan aku, dia sholat, dia sujud. Artinya apa sayangan ibu? Bahwa ketika kita sujud, maka Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya, bahkan mungkin lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Kalau malaikat dia wajar tidak berbuat salah, tapi kita sebagai manusia banyak sekali godaannya. Dan kalau orang itu lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ingat kepada Allahnya, otomatis derajatnya akan Allah tinggikan. Yang keempat, keutamaan sholat sunnah rawatib itu doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja sayang ibu ya, di antara waktu yang paling mustajab ketika kita berdoa, pertama kita sholat, yang kedua ketika antara azan dan iqomah. Banyak sekali ya sholat sunnah rawatib kita dikerjakannya antara azan dan iqomah, dan otomatis sesuai dengan janji Allah, barang siapa yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat dan dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, maka Allah menjanjikan doanya akan dikabulkan. Oke, lanjut yang kelima. Hikmah sholat sunnah rawatib yang kelima adalah menambah ketakwaan dan keimanan. Kesayangan ibu semua, kita manusia terdiri antara jasad dan ruh. Ketika jasad memerlukan makanan, makanannya cukup nasi, sayur, lauk, pauk. Tapi ketika ruh,
kita memerlukan makanan itu berupa zikir ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah rawatib, otomatis makanan kita nambah. Ibaratnya kalau sholat fardu makan nasi sama lauknya, dan sholat sunnah rawatib itu makan cemilan-cemilannya. Otomatis kalau kita banyak sholat fardu dan sholat sunnah rawatib, badan kita menjadi sehat dan kuat. Artinya apa? Ruh kita ini, kalau ruh kita kuat, ruh kita sehat, maka itu akan kata ibu zaman sekarang ini diibaratkan mungkin sebuah HP gitu. HP kita itu memiliki sinyal yang kuat sehingga mau tethering, mau googling, mau apapun dengan mudah. Artinya apa? Ketika kita rajin sholat sunnah rawatib, rajin sholat fardu, sholat sunnah rawatib, atau mungkin sholat sunnah lainnya, maka akan memperkuat batin kita kepada Allah, akan memperkuat keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semakin membuat kita yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Dialah yang bisa, dialah yang mengatur takdir kita, dialah yang menggenggam kehidupan kita, dan tiada tempat yang layak kita minta pertolongan kecuali kepada Allah. Lanjut, yang keenam, dijauhkan dari siksa api neraka. Jelas sekali sayang ibu, bedanya kita sama orang muslim dan orang kafir, kita sholat. Orang kafir atau non muslim tidak sholat. Makanya penghargaan bagi Allah, barang siapa yang rajin sholat fardu diiringi dengan sholat sunnah rawatib, maka dia akan dijauhkan atau dibebaskan dari siksa api neraka. Padahal pada waktu di yaumil akhir nanti, banyak orang yang kafir, orang non muslim ingin diampuni Allah, walaupun mereka ibaratnya memiliki harta, memiliki emas sebesar dunia, tapi Allah tidak menerima taubat mereka, tidak menerima lagi taubat mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia sudah lalai kepada Allah. Yang terakhir, hikmah sholat sunnah rawatib, dibangunkan rumah di surga. Ayo, siapa yang pengen punya rumah di surga kemarin? Pengen ya? Nah, salah satu keutamaan lainnya yaitu ketika kita melaksanakan sholat fardu diiringi sholat sunnah rawatib, maka kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Nah, dibangun rumah surga oleh Allah ini syaratnya sholat sunnah rawatibnya harus lengkap. Nah, dia mengatakan sampai 12 rakaat. 12 rakaat ini kebanyakannya itu adalah sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Nah, untuk menghitungnya 12 rakaat, misalnya nih sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur yang qobliyah itu kalau pengen jadi 12 rakaat, jadi dilaksanakan 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, berarti 2 rakaat tambah 4 tambah 2 lagi sudah 8 rakaat. Kemudian ditambah lagi ba'diyah maghrib 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat sesudah isya, maka lengkap menjadi 12 rakaat. Ayo, siapa kemarin yang pengen dibuatkan istana oleh Allah? Nah, banyak ya yang kemarin ya, dengan sholat duha 12 rakaat. Bisa nggak Bu? Bisa. Nah, kalau mau Bu, saya pengennya sholat duhanya 12 rakaat, atau Bu, saya pengennya nyicil. Nah, kalau dengan sholat sunnah rawatib nyicil 2 rakaat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Oke, kesayangan Ibu, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak telah bersedia mengklik channel ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sholat sunnah rawatib. Sekali lagi Bu Rita ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga bermanfaat, dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Oke, Bu Rita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.